itu tadi adalah proses pencernaan yang ada di lambung ya. Jadi terdapat 3 fase. Nah, sekarang bagaimana absorpsi nutrisi yang ada di lambung. Nah, jadi di lambung itu terjadi pencernaan protein gitu ya, pencernaan protein oleh pepsin. Nah, kemungkinan juga terjadi karbohidrat meskipun sebenarnya ini sudah mulai dicerna sejak ada di mulut. Nah, penyerapan nutrisi ini sangat sedikit sekali di lambung karena nanti lebih banyak di usus ya penyerapannya. Namun di lambung itu terdapat juga absorpsi obat-obat gitu ya. Jadi ketika kita makan atau minum obat-obat tertentu bisa terjadi juga absorpsi di lambung gitu ya. Misalnya obat-obatan yang berhubungan dengan sakit mah gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah usus halus, yang mana usus halus ini dia memiliki fungsi untuk daya serap gitu ya. Jadi dia memiliki fungsi penting untuk daya serap. Selain itu dia juga bisa mensekresikan buffer, yang mana buffernya itu berasal dari pankreas, hati maupun kandung empedu. Nah, usus halus dibagi menjadi 3 bagian ya, ada duodenum, ada jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus ini dia terdapat juga sphincter. Nah, jadi tadi sudah kalian ada sphincter gitu ya antara lambung dan duodenum. Nah, sekarang antara ileum, antara usus halus dengan usus besar itu juga terdapat otot-otot sphincter juga, gitu ya. Nah, ini adalah bagiannya ya. Kalian lihat ini duodenum, jadi ini yang langsung dari lambung ya, dari lambung. Terus kemudian ada jejunum dan kemudian ada ileum. Nah, kemudian ileum ini dia akan bersambung ke usus besar. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat histologi dari usus halus di struktur perkembangan hewan waktu itu sudah dilihat ya anatomi histologinya. Ada bagian lipatan ya, ada pelika yang tadi di awal gitu ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang seperti bukit-bukit gini. Nah, terus kemudian ada villi ya, ada lakteal dan kemudian ada kelenjar-kelenjar intestin. Nah, kelenjar-kelenjar intestinal yang mana di situ terdapat sel goblet, sel induk gitu ya, dan enteroendokrin. Nah, ini ya, kalau kalian lihat di sini terdapat pelika ya, jadi lekukan-lekukan seperti bukit ini. Nah, di sini terdapat mukosa, terus kemudian lapisannya masih sama ya, ada lapisan mukosa, submukosa, dan muskularis eksterna. Gitu ya, di sini nanti juga terdapat sel-sel yang mensekresikan getah-getah lambung. Oke, nah ini ya, ini lebih detailnya dari dinding-dinding usus, kita lihat di sini ada villi. Nah, villi ini yang dia akan memperluas permukaan. Nah, terus kemudian kalau kalian lihat lapisannya tadi masih sama gitu ya. Nah, di sini terdapat ada kelenjar-kelenjar intestin. Nah, ada limfanut juga ya, ada limfoid, nodul limfoid di sini di usus halus. Nah, terus kemudian ada myenteric plexus, ini yang berhubungan dengan saraf ya nanti ya. Terus kemudian ada otot-otot halus ya, otot-otot halus dan kemudian ototnya juga seperti tadi ada yang dia itu tersusun longitudinal dan ada yang tersusun sirkular. Nah, itu ya. Oke, nah ini lebih detailnya dari villi. Jadi satu villinya kita ambil gitu ya. Nah, di antara lapisan-lapisan yang ada di villi, epitel-epitel ini, ada sel sendiri yang dia itu unik, namanya sel goblet ya. Sel goblet ini dia nanti yang akan mensekresikan juga getah-getah yang ada di usus gitu ya. Nah, terus kemudian di villi ini dia ada kelenjar limfa juga, ada arteri, ada vena gitu ya. Di sini kalian lihat, di sini ada kapiler-kapiler. Nah, ini dia membentuk lakteal. Nah, laktealnya ini dia merupakan terusan dari pembuluh limfa. Nah, ini kita udah pernah bahas ya di sistem imun dan limfa. Nah, ini sel-sel goblet kalau kalian lihat itu terlihat jelas ini. Nah.
Oke. Nah, apa saja fungsi cairan intestin itu ya, cairan-cairan usus, itu dia membasahi kim. Jadi kim itu adalah hasil pencernaan makanan itu, kim. Nah, bahasa bahasa Inggrisnya itu chyme gini ya. Nah, itu. Terus kemudian cairan-cairan intestin itu berfungsi juga sebagai penyangga asam, gitu ya. Dan dia juga bisa mempertahankan bahan pencernaan dalam larutan. Jadi si makanan yang sudah dicerna tadi pertahankan dalam larutan-larutan atau cairan-cairan intestin tadi gitu ya. Nah, pada usus halus itu dia ada beberapa kelenjar. Nah, ada Brunner's glands atau dikenal juga dengan kelenjar duodenal. Nah, fungsinya dia apa? Fungsinya untuk memproduksi mukus, buffer, dan urogastron. Nah, jadi hormon ya. Nah, terus pada ileum ya, tadi pada ileum kalian lihat ada nodul limfoid ya. Ada nodul limfoid yang dia membentuk sebutannya pair patch gitu ya. Jadi dia membentuk seperti lapisan-lapisan gitu ya atau eh, seperti semacam lembaran-lembaran gitu ya. Oke, nah di usus itu juga terdapat gerakan peristaltik ya, terdapat gerakan peristaltik, gerakan segmentasi juga ada. Nah, ada juga gerakan refleks ya. Gerakan refleks ini dia diinisiasi oleh adanya reseptor-reseptor yang ada di lambung, yang ada di usus gitu ya. Nah, terus ada gerakan gastroileal refleks. Nah, dengan adanya gerakan ini, dia akan memicu relaksasi dari katup ileosekal. Nah, jadi tadi ada otot sphincter, di situ juga ada katupnya ya. Tuh. Nah, itu tadi usus halus ya. Jadi itu usus halus. Terus kita sekarang ke pankreas. Nah, saluran pankreas itu dia menembus dinding duodenum. Jadi kalau kalian nanti lihat anatominya, itu dia menembus duodenum. Nah, pankreas ini dia memiliki dua fungsi. Ada fungsi endokrin dan eksokrin. Yang mana fungsi endokrin dia berarti berhubungan dengan hormon ya. Jadi ada hormon insulin dan glukagon. Gitu ya. Yang mana insulin fungsinya buat apa? Buat memecah glukosa ya, glukosa menjadi glikogen ya, glikogen. Nah, kalau misalnya glukagon itu berarti kebalikannya ya, dia memecah glikogen menjadi glukosa. Nah, sedangkan fungsi-fungsi eksokrinnya dia itu akan mensekresi cairan pankreas gitu ya. Enzim-enzim yang mana enzimnya itu akan diskresikan ke usus halus. Nah, enzimnya bisa karbohidrase, lipase, nuklease, dan enzim-enzim proteolitik untuk mencerna protein, gitu ya. Oke. Nah, ini ya kalau kalian lihat di sini ini ada papila ya, semacam papila yang ada di duodenum gitu ya. Nah, di sini dia menembus ini ya. Si pankreasnya ini dia menembus dari duodenum ini. Nah, di sini kalau kalian lihat ada juga common bile duct. Jadi di sini ada cairan empedu ya, ada cairan empedunya di sini. Nah, oke. Kalau kalian lihat secara anatominya ya, di sini bagian pankreas itu dia ada kelenjar-kelenjar endokrin gitu ya. Kelenjar-kelenjar endokrin, di sini endokrin sel. Kemudian ada eksokrin sel. Nah, jadi memang mereka terpisah seperti ini, tapi isinya memang eksokrin dan endokrin yang mana di sini ada salurannya ya yang eksokrin. Nah, ini yang endokrin nanti dia akan ikut ke saluran pembuluh darah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah pankreas ada hati, gitu ya. Kalau kalian di ekskresi juga belajar hati, maka di pencernaan juga belajar hati juga. Yang mana hati ini dia memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme dan hematologi serta menghasilkan cairan-cairan empedu. Dari mana? Dari perombakan sel-sel darah merah, gitu ya. Nah, histologisnya dari hati, dia itu terdapat lobulus-lobulus gitu ya. Jadi ada lobus kanan, lobus kiri nanti ya. Nah, yang mana lobulus itu terdiri nanti dari sel-sel hati atau hepatosit. Nah,
Terus kemudian nanti dia akan bertemu dengan saluran empedu di hati itu. Nah, ini ya secara anatomi kalian lihat di sini ada lobulus kanan dan ada lobulus kiri. Terus di sini ada empedu, ya ada di kantung empedu. Nah, di tengah-tengahnya di sini ada ligamen ya yang menghubungkan antara dua lobus. Nah, di sini juga kalau kalian lihat ada vena, ya ada vena, terus kemudian di sini juga ada vena porta, ya vena porta dan arteri porta. Nah, di sini lobusnya kita lihat di dalamnya seperti ini, dan di sini ada eh, empedu yang mana nanti saluran-salurannya si empedu ini juga berhubungan dengan pankreas, gitu ya. Oke, nah eh, lobulus hati itu dia merupakan bagian yang penting dari fungsi dasar hati. Nah, yang mana kalian masih ingat dulu melihat anatomi dari hati itu dia terdapat hepatosit atau sel-sel hati. Nah, sel-sel hatinya itu dia bentuknya tidak beraturan gitu ya. Dia disusunnya kayak bentuk duri-duri gitu ya. Jadi bentuk spotlight tuh. Nah, terus kemudian ada masih ingat ya ini kanalikuli. Nah, yang kita nyari susah itu mana kanalikulinya? Nah, itu dia kanalikuli empedu ini dia berfungsi membawa empedu ke saluran empedu. Nah, saluran empedu nantinya dia akan mengarah ke daerah portal ya, ke vena dan arteri. Nah, ini ya kalau kalian lihat di sini ini ada bagian porta area yang mana di sini ada vena, ada arteri gitu ya. Nah, terus kemudian ada saluran kanalikuli dari empedu, terus kemudian ada di sini sinusoid gitu ya, sinusoid. Jadi dia ada bagian dari pembuluh yang bercabang-cabang mengecil. Nah, terus kemudian ada di sini vena-vena ya. Nah, di sini ada sentral vena. Nah, sentral vena terus kemudian dia membentuk saluran-saluran ya, kanalikuli. Nah, terus ada sel-sel yang ada di vena namanya sel Kupfer. Nah, masih ingat apa fungsi sel Kupfer? Ayo dipelajari lagi. Sel Kupfer. Nah, terus kemudian di sini dia akan membentuk lobus-lobus. Nah, ini yang dimaksud spoke-like itu yang dia itu bentuknya kayak duri-duri gini. Jadi dia tidak teratur ya bentuknya. Tuh. Oke, nah terus kemudian kita lanjut ke empedu. Dari tadi empedu sudah disinggung, tapi belum dibahas jelas. Nah, kalau kalian lihat, empedu itu bentuknya dia sangat kecil ya, hampir kayak buah pir. Nah, kalau kalian lihat di sini digambarkan hijau-hijau persis kayak buah pir ya, gitu. Jadi seger nih, pir hijau. Nah, terus kemudian kalau kalian lihat salurannya, di sini dia salurannya menuju ke duodenum, ke pankreas. Nah, terus kemudian di sini ada salurannya yang menuju ke hati gitu ya. Nah, jadi fungsinya apa si kelenjar empedu ini? Dia bisa menyimpan, memodifikasi dan memekatkan cairan-cairan yang ada di empedu ini. Nah, dia juga terdiri dari 3 bagian, hampir sama kayak lambung ya. Ada fundus, badan, dan ada leher. Nah, itu ya, itu empedu. Oke, nah sekarang bagaimana koordinasi antara sekresi dan absorpsi? Nah, yang jelas di sini eh, akan ada fungsi dari saraf dan hormon yang mengkoordinasikan kelenjar-kelenjar ini gitu ya. Nah, koordinasi itu terjadi ketika ada gastrointestinal itu dirangsang oleh golongan persarafan parasimpatis. Nah, maka dia akan terjadi kontraksi, akan terjadi aktivitas gitu ya. Akan tetapi ketika dia dihambat oleh eh, saraf simpatik, maka dia akan terjadi perlambatan aktivitas di situ. Nah, terus kemudian ada refleks enterogastrik, gastroenterik, dan gastroileal. Jadi di sini dia di lambung ya, di lambung, lambung dan usus. Nah, itu dia akan mengkoordinasikan antara sekresi dan absorpsi yang ada di lambung dan di usus gitu ya.
itu adalah koordinasinya. Jadi hubungannya ada saraf dan hormon. Nah, kemudian kita lanjut ke usus besar gitu ya, usus besar yang mana usus besar ini dia memiliki fungsi-fungsi juga untuk penyerapan. Jadi ada penyerapan kembali air gitu ya. Makanya ketika kalian makan atau minumnya kurang gitu ya, maka nanti tinja kalian itu akan keras gitu ya, akan susah karena kalian kurang air. Sedangkan air itu diserap kembali oleh usus besar. Nah, terus kemudian di sini ada penyerapan vitamin juga, vitamin yang diproduksi oleh bakteri. Nah, bakteri apa di sini yang ada? E. coli ya. Jadi ada bakteri E. coli di sini. Nah, terus kemudian fungsi usus besar juga pada bagian ujung, dia berfungsi menyimpan kotoran sebelum kalian buang ya. Nah, ada 4 area pada usus besar. Di sini ada bagian ascending, transfer, descending, dan sigmoid. Tuh ya. Nah, ini ya, ini secara gambarannya. Kalau kalian lihat di sini, bagian ascendingnya ini ya, bagian ascendingnya dia yang berhubungan dengan ileum tadi ya. Nah, di sini ada appendix yang sering kalian sebut dengan usus buntu ya, usus buntu. Nah, kalian sering sebut di sini. Nah, ada caecum gitu ya. Nah, terus kemudian ascending, bagian transfer di sini, transverse, bagian transfer, bagian descending itu yang turun ya. Descending itu yang turun, kemudian ada sigmoid. Nah, ini yang bagian belok ini sigmoid. Kemudian dia diakhiri di bagian rectum. Tuh ya. Nah, jadi fungsinya tadi sudah dan bagian-bagiannya sudah. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat di bagian yang menuju ke anus ya, bagian rektum yang dia menuju ke anus, di sini ada sphincter lagi. Jadi ada otot-otot sphincter yang dia akan mengendalikan terbuka dan tertutupnya si anal ini ya, si anus ini. Nah, nanti dia kotoran akan keluar ya ketika di sini dia kontraksi dan relaksasi. Nah, itu kalau kalian lihat secara anatominya gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada bagian katup dari ileum. Jadi ileocecal valve. Tuh. Oke, nah ujung terakhir dari usus besar adalah rektum, yang mana dia adalah akhir dari dia akan berakhir di saluran anus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada otot-otot sphincter, ya, otot-otot sphincter internal dan eksternal yang akan mengendalikan proses kita defekasi, gitu ya. Nah, pada usus besar ini kita tidak menjumpai villi. Tadi halus ya, di usus besar itu tidak ada villi. Ada sih sel goblet, beberapa ada sel goblet. Nah, terus kemudian ada beberapa kelenjar juga yang ada di usus besar, gitu ya. Oke, nah secara fisiologi kita lihat bahwa usus besar itu tadi bisa menyerap beberapa senyawa. Di sini diantaranya ada dia menyerap air, vitamin. Nah, vitamin K ini ya yang tadi berhubungan dengan E. coli. Jadi E. coli itu sebenarnya dibutuhkan dalam sistem pencernaan kita. Akan tetapi ketika dia itu jumlahnya terlalu banyak, itu yang menyebabkan kita nanti diare ya, tuh. Nah, terus ada biotin dan B5. Tuh. Nah, terus kemudian ada beberapa organic waste gitu ya, sampah-sampah organik, limbah organik, ada urobilinogen dan sterobilinogen. Nah, ini yang dia itu mewarnai nanti pengeluaran dari sisa-sisa limbah kita ya. Terus kemudian ada garam empedu, ada toksin juga di sini yang direabsorpsi. Tuh. Nah, terus kemudian ada pergerakan, tadi sudah dijelaskan bahwa ada otot-otot sphincter. Nah, kita itu ketika ada panggilan alam gitu ya, dalam tanda kutip panggilan alam itu kok bisa gitu ya, ada orang yang udah nggak bisa tahan, itu kenapa? Nah, karena di situ terjadi distensi dari dinding rektum. Nah, makanya dengan adanya distensi dinding rektum itu, kita akan refleks ingin buang air. Jadi kalau misalnya sudah distensinya sudah lebar gitu ya, maka itu udah nggak tertahankan lagi.
Nah, kalau misalnya distensinya masih belum ada, ya makanya kita yang nggak akan kebelet-kebelet itu. Makanya harus dipicu gitu ya, harus dipicu supaya kebelet kayak gitu. Ya, jadi adanya distensi dinding rektum. Oke, nah ini ya prosesnya. Kalau kalian lihat di sini ada stimulasi dari saraf dulu, stimulasi dari saraf, saraf simpatik di daerah sumsum tulang belakang. Setelah itu dengan adanya eh, rangsangan dari saraf akan memicu peningkatan gerakan peristaltik di usus besar. Nah, setelah itu dia akan terjadi distensi tadi. Nah, kalau sudah mulai ada distensi, maka di situ akan menstimulasi reseptor-reseptor yang ada di sekitar rektum tadi, sehingga ada stimulasi juga ya di bagian tadi rektum dan sigmoid tadi, dan akan meningkatkan lagi si gerakan peristaltik. Nah, di sini dia membentuk siklus ya. Peningkatan gerak peristaltik dia akan meningkatkan distensi juga. Nah, distensi ini yang nanti dia akan eh, menyebabkan kita itu panggilan alam ya, keluar gitu ya, defekasinya terjadi. Nah, akan tetapi jika di sini terjadi penghambatan, jadi kita hambat, aduh kebelet, tapi udah kita hambat terus ya si relaksasi dari sphincter tadi, maka nanti itu akan tertahan ya. Jadi ini adalah penghambatan ya, penghambatan di sini penghambatan. Nah, kalau di sini picu, dipicu ya. Jadi kontraksi dia maka akan terjadi defekasi, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kalian lihat di sini eh, ada relaksasi dari otot sphincter eksternal, maka dia akan keluar, gitu ya. Defekasinya akan keluar. Tapi kalau misalnya dia itu tadi tidak terjadi relaksasi, gitu ya, baik di internal maupun di eksternal, maka dia akan tertahan ya, akan tertahan defekasinya. Jadi nggak jadi kita kebelet. Tuh. Oke, nah terus kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana nutrisi itu diabsorpsi gitu ya di dalam pencernaan kita. Yang jelas setelah makanan itu dihancurkan menjadi fragmen yang lebih kecil, kemudian ada proses penyerapan. Nah, penyerapan meliputi ada karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat gitu ya. Oke, nah kita mulai dari pencernaan karbohidrat dan absorpsi karbohidrat terlebih dahulu. Pencernaan karbohidrat kita sudah mulai di mulut tadi ya, ada enzim ptialin ya, ptialin dia yang akan menghancurkan karbohidrat ya, ada enzim-enzim yang dikeluarkan saliva dan pankreas juga ketika proses pencernaan menjadi apa? Menjadi disakarida dan trisakarida. Kemudian setelah diproses lebih lanjut, dia akan jadi monosakarida. Nah, monosakarida ini yang nanti akan diserap di epitel-epitel usus halus, gitu ya. Nah, kemudian lipid, bagaimana lipid itu dicerna, gitu ya. Nah, jadi lipid itu dicerna juga dari lipase yang ada di lingual, yang ada di dinding-dinding mulut kita. Kemudian ada di pankreas juga. Nah, adanya garam-garam empedu itu juga bisa memicu peningkatan pencernaan kimiawi dan mengempulsi dari lipid-lipid droplet. Jadi butiran-butiran lipid itu. Nah, garam empedu yang dia itu bergabung dengan lipid-lipid tadi, dia itu membentuk misel. Jadi kalau kalian lihat kan membran itu dia lipid itu ada kepala, ada ekor gini ya. Nah, misel itu dia adalah buletan-buletan ini yang terdiri dari fosfat dan lipid. Nah, jadi dia cuma selapis, itu misel. Nah, selapis, jadi membentuk droplet-droplet kayak gini. Nah, misel-misel ini kemudian dia akan berdifusi ke epitel usus, sehingga di dalamnya di sini kan ada lipidnya ya. Di dalamnya si lipidnya dia akan melepaskan si lipid ini ke dalam sel darah ya sebagai kilomikron itu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah pencernaan protein ya, pencernaan protein. Pencernaan protein ini dia itu kita tahu bahwa protein itu dihancurkan dalam kondisi pH yang sangat rendah, jadi di
mulai di lambung ya, mulai di lambung, kemudian dihancurkan dia yang dihancurkan adalah dari struktur yang kompleks yaitu tersier dan kuartener, yang dihancurkan menjadi struktur sekunder, primer gitu ya, kemudian jadi asam amino. Yang mana penghancuran protein ini dia menggunakan enzim, ada pepsin, ada tripsin, ada kimotripsin dan elastase. Nah, kemudian setelah dihancurkan tadi ya, dia akan menjadi asam amino. Nah, asam amino yang sudah dipecah-pecah tadi, kemudian dia diserap oleh usus halus, gitu ya, oleh usus halus. Oke, nah terus kemudian ini bagian terakhir yaitu absorpsi. Jadi setelah tadi penyerapan nutrisi, ada beberapa bahan-bahan makanan yang dia diabsorpsi kembali, gitu ya. Ada air, gitu ya, ada air yang jelas dia diabsorpsinya melalui proses osmosis. Ada ion. Nah, ion ini melalui difusi, misalnya H+ gitu ya. H+ ini dia itu harus co-transport ya, co-transport dengan sukrosa. Nah, jadi sukrosa itu kenapa bisa masuk ke sel-sel epitel usus halus karena ada H+ yang keluar dan sukrosanya akhirnya masuk. Jadi dia dengan co-transport. Ada juga yang dengan transport aktif ya. Nah, terus kemudian ada vitamin yang diabsorpsi kembali juga. Nah, vitamin yang larut dalam air itu penyerapannya lewat difusi, sedangkan vitamin-vitamin yang dia larut di lemak dia diserapnya lewat misel. Jadi kalau tadi saya gambarkan misel itu buletan-buletan yang terdiri dari fosfat dan lipid tadi ya. Nah, kayak gini maka di dalamnya di sini vitamin isinya. Nah, nanti dia diserap oleh tubuh gitu ya. Nah, terkhusus untuk vitamin B12 dia membutuhkan beberapa faktor ekstrinsik gitu ya, faktor ekstrinsik untuk dia penyerapannya itu. Oke, itu mungkin terakhir dari absorpsi. Nah, mungkin nanti kalian setelah ini harus menuliskan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah saya lemparkan di video, termasuk apa sih faktor intrinsik itu apa? Gitu ya, jadi meliputi apa faktor intrinsik itu. Nah, nanti kita bahas ketika perkuliahan online sehingga kalian lebih memahami lagi bagaimana sistem pencernaan itu bekerja. Nah, jangan lupa untuk yang poin paling terakhir dan paling terpenting adalah hubungan ya. Kalian harus mencari hubungan antara sistem pencernaan ya, sistem pencernaan dan sistem organ yang lain. Bagaimana mereka berhubungan selama ini? Yang jelas ketika orangnya normal, mereka akan berhubungan baik ya. Oke, ya. Nah, ini jangan lupa nanti dicari. Mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.